Shalom Bapak, Ibu, dan Jemaat. Kembali lagi kita akan beribadah pada pagi hari ini. Kita mempersiapkan hati kita, pikiran kita, dan jiwa kita. Kita yakin bahwa setiap apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, Tuhan sanggup untuk melakukan semuanya, menyembuhkan dan memulihkan setiap kita. Mari kita siapkan hati kita dan kita angkat pujian Dia Sanggup.
izinkan kami untuk mengikuti ibadah online ini. Kiranya Tuhan berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Berkati setiap kami yang terlibat di dalamnya. Tuhan berkati jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami siap untuk mendengarkan dan memuji nama Tuhan. Haleluya, amin. Kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian Tuhan selalu menolong.
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Pagi ini berjumpa lagi di pujian penyembahan dan belajar firman Tuhan di pagi hari ini. Tapi sebelumnya saya ajak untuk berdoa, menyiapkan semua dalam tangan kasih Tuhan, biarlah berkat Tuhan mengalir atas kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur atas kesempatan pagi ini. Karena penyertaan-Mu sepanjang malam, kami sungguh diberkati, dilawat oleh Tuhan, diberi kesehatan, dan terima kasih untuk pengagungan melalui pujian penyembahan kami pagi hari ini, semua untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Jika sebentar kami belajar firman-Mu, Roh-Mu yang kudus terus bekerja menguasai setiap kami, sehingga pagi hari ini menjadi pagi yang diberkati oleh Tuhan. Untuk kami membuka hati pikiran kami, tertuju atas firman-Mu pagi hari ini. Dalam nama Yesus, kami bersyukur dan berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, dimanapun Anda berada, doa saya Tuhan memberkati dengan kesehatan, dengan berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan Anda semua, setiap keluarga-keluarga diberkati Tuhan, anak-anak sehat, dan kami yakin percaya pertolongan Tuhan luar biasa hadir dalam kehidupan kita. Bila pagi hari ini kita akan merenungkan suatu kebenaran firman, tema pagi hari ini adalah berkarya bagi bangsa. Berkarya bagi bangsa. Kita melihat bahwa sebentar lagi 16 hari atau 17 hari lagi kita akan memperingati kemerdekaan Republik Indonesia. Ini sesuatu hal yang sangat luar biasa, kita patut bersyukur. Dan apa yang bisa kita kerjakan sebagai bangsa Indonesia? Apa yang bisa kita berikan kepada bangsa Indonesia? Dan tema ini akan kita belajar bersama-sama, berkarya bagi bangsa. Saya ambil dalam kitab Roma pasal 13 ayat 1 sampai 7 menjadi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Di suratan Paulus kepada jemaat di Roma, yaitu Roma 16 ayat 1 sampai 7. Kita akan belajar bersama-sama tentang berkarya bagi bangsa. Demikian firman Tuhan. Kepatuhan kepada pemerintah. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik, dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak, karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar, pajak kepada yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Paulus sedang tuliskan kepada jemaat yang ada di Roma, suatu pembahasan yang sangat menarik. Jika bulan ini kita mengawali di bulan Agustus, sesuatu perenungan bagi kita di saat kita di bulan Agustus pasti akan menyemangati terjadinya suatu kemerdekaan Republik Indonesia. Dan kita memeriahkan dengan berbagai kegiatan-kegiatan. Oleh karena kita mengalami pandemi yang seperti ini, semua dipending. Semua harus berdiam diri. Tapi apa yang bisa kita kerjakan dalam kehidupan hari-hari ini? Yaitu berkarya bagi bangsa. Sesuatu yang sangat menarik. Karena ayat yang pertama tadi dikatakan bahwa tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang ada di atasnya.
Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Kita mengaminkan ayat ini bahwa Indonesia ada itu adalah oleh karena Allah, oleh karena Tuhan. Walaupun kita bisa belajar dari sejarah bahwa itu memang perjuangan bangsa Indonesia, seluruh rakyat Indonesia memperoleh suatu kemerdekaan, sehingga kedaulatan Indonesia diakui oleh seluruh dunia. Tapi jangan lupa di sini bahwa Allah yang menetapkan suatu pemerintahan termasuk Indonesia. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Termasuk Indonesia adalah pemerintah yang ditetapkan oleh Allah. Di mana kita berada, di mana kita tinggal, di mana kita mendapat perlindungan, di mana kita mendapat pengayoman atas bangsa negara kita Indonesia ini. Bangsa yang sudah lama merdeka, dari 17 Agustus 1945 sampai sekarang, kurun waktu yang cukup lama. Bangsa yang sudah lama merdeka ini membutuhkan uluran tangan dan karya nyata dari orang-orang percaya bagi kemajuannya. Jadi Anda, keluarga besar Gereja Betel Indonesia Maranatha, dipanggil untuk mengulurkan tangan, untuk berkarya nyata bagi kemajuan bangsa Indonesia ini. Meskipun tidak menolak kenyataan bahwa kaum minoritas sering terpinggirkan, itu anggapan kita. Namun firman Tuhan jelas menyatakan panggilan gereja Tuhan adalah panggilan untuk berkarya. Panggilan untuk berkarya. Panggilan untuk berguna buat bangsa dan negara. Bukan sesuatu yang wah, tapi mungkin sesuatu yang kecil kita pergunakan, kita lakukan. Dan itu kalau serentak kita lakukan sebagai orang-orang yang percaya, itu sangat luar biasa hasilnya. Apa wujud karya bagi bangsa yang bisa kita lakukan hari-hari ini? Di awal bulan, di tanggal 1 Agustus 2021 ini, berkarya bagi bangsa, wujudnya apa yang bisa kita lakukan? Saya dapatkan yang pertama adalah menghormati pemerintah. Saya dapatkan yang pertama adalah menghormati pemerintah. Ayat yang pertama dan kedua dikatakan bahwa tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Memberikan penghormatan memiliki arti bahwa kita tunduk. Menghormati pemerintah berarti kita tunduk kepada otoritas. Tunduk kepada pemerintah, tunduk kepada otoritas. Kan apa digambarkan bahwa pemerintah itu sebagai payung. Payung yang melindungi dari hujan. Payung yang melindungi dari ancaman. Dan kita ada di pemerintahan Indonesia. Indonesia sebagai payung yang melindungi, yang menudungi kita.
dari berbagai serangan-serangan, baik serangan teroris yang seringkali mendarat di lingkungan kita, baik serangan-serangan dari bangsa-bangsa lain. Kita mendapat pengayuman, kita mendapat suatu perlindungan. Hormati pemerintah, kita tunduk kepada pemerintah yang memegang otoritas tertinggi. Kalau pemerintah digambarkan seperti payung, dan kalau payung itu bocor, bukan payung yang diganti, tapi payung itu perlu ditambal supaya payung itu bisa dipergunakan dengan baik, supaya payung itu melindungi kita dari hujan, melindungi kita dari panas. Dan kalau Indonesia sebagai digambarkan seperti payung yang memberikan perlindungan, dan kalau itu bocor, kita juga akan kena. Kita juga akan berdampak di situ. Menghormati pemerintah berarti kita tunduk dan hormat kepada pemerintah, karena kita ada di dalamnya. Kita berlindung di dalamnya. Kita mendapat pengayuman, kita mendapat perlindungan, kita mendapat pemeliharaan dari pemerintah. Layaklah untuk kita menghormati pemerintah. Kita tunduk atas otoritas dari pemerintah, karena pemerintah tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Allah yang menetapkan pemerintahan Indonesia, dan kita ada di dalamnya. Kita tunduk kepada aturan-aturan, kita tunduk aturan yang dipakai pemerintah untuk membawa kita, bangsa ini, lebih baik lagi, lebih baik lagi, dan lebih baik lagi. Apa wujud karya bagi bangsa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, menghormati pemerintah. Sesuatu yang harus ada di dalam kehidupan kita. Kendati pemerintah belum sepenuhnya melaksanakan kesejahteraan dan keadilan, mungkin belum sampai kepada kita. Dan kalau kita melihat bansos-bansos yang belum sampai kepada sasaran, belum sampai kepada daerah-daerah yang sangat-sangat membutuhkan, namun firman Tuhan memerintahkan agar orang percaya tunduk kepadanya. Karena barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan dapat berakibat pada datangnya suatu penghukuman. Tunduk dan taat kepada otoritas, tunduk dan taat kepada pemerintah. Ketika kita menghormati pemerintah, maka kita sedang menghormati Allah yang memerintahkan demikian. Ketika kita memberikan penunduan kita kepada pemerintah, maka kita sedang menghormati Allah, kita sedang tunduk kepada Allah, karena pemerintahan ini ada seizin Allah. Allah yang memerintah, Allah yang memberikan Indonesia, dan selayaknya kita memberikan penghormatan, tunduk kepada aturan-aturan pemerintah negara kesatuan Republik Indonesia ini. Yang kedua, apa wujud karya bagi bangsa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, menghormati pemerintah, dan yang kedua, berbuat baik, bukan jahat. Ayat yang keempat, 3 dan 4, sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik, dan kamu akan beroleh pujian
daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Apa yang bisa kita lakukan? Berkarya bagi bangsa ini. Apa wujudnya? Yang pertama, menghormati pemerintah. Dan yang kedua, berbuat baik, bukan jahat. Ini yang bisa kita lakukan. Berbuat baik apa? Hari ini sedang diadakan melalui Badan Kerjasama Gereja-Gereja Salatiga, BKGS. Ini sudah 2 kali untuk vaksin. Yang pertama sudah dilaksanakan di Hotel Laras Asri, kurang lebih sekitar 800 warga jemaat yang ada di Salatiga. Dan puji Tuhan dari gereja kita, mereka antusias mendaftar, ada 33 yang mendaftar. Dan mereka divaksin yang pertama. Tapi saat gelombang kedua dibuka dan saya share di grup GPI Maranatha, hanya 1 yang mendaftar. Karena yang 1 itu sebenarnya penundaan karena tensinya tinggi. Yang diadakan di Gereja Katolik Jalan Diponegoro. Ini pemerintah sedang menggenjot bagaimana supaya rakyatnya, kita semua bisa divaksin. Dengan divaksin kita menambah kekebalan tubuh. Kekebalan terhadap apa? Kekebalan terhadap virus-virus, termasuk virus corona yang sedang menyebar dan kita tidak tahu. Tapi saat kekebalan tubuh itu terjamin, virus pun itu tidak akan mempan. Nah, ini cara pemerintah sedang mengatasi penyebaran COVID, mengatasi supaya COVID itu tidak tersebar dan tidak menjangkiti rakyat Indonesia. Sebagai orang yang percaya penunduan kita, berbuat baik kita, ya mari kita dukung pemerintah ini. Ya kalau keluar ledok, keluaran cebongan, randu wacir, usia-usia yang 50 ke atas sudah difasilitasi di puskesmas cebongan. Tapi ya bagi yang masih muda-muda, mari. Ini salah satu bagaimana kita sedang mendukung pemerintah, kita sedang berbuat baik kepada pemerintah. Tidak hanya itu saja, bagaimana kita hidup di tengah-tengah lingkungan, bagaimana kita mendukung RT kita, program-program RT. Ini sesuatu yang bisa kita lakukan. Sebagai seorang percaya harus menjadi teladan di sini dalam berbuat baik. Iuran RT harus kita iuran, karena di iuran RT itu banyak hal. Ada kas sosial, ada kas meja di situ, ada saparan, ada 17-an, ada iuran untuk sosial yang lain kalau ada kematian. Nah, itu kegiatan-kegiatan RT pun kita dukung, apalagi kegiatan RW. Walaupun tidak ada pertemuan, tapi kasnya tetap jalan, karena operasional tetap jalan. Ada yang meninggal, pasti ada sosial yang harus dikeluarkan. Ini harus menjadi teladan, jangan sampai menjadi orang yang percaya iuran aja tidak mau, itu menjadi batu sandungan, tidak bisa berbuat baik di tengah-tengah masyarakat. Kalau perlu bayar 5 bulan ke depan, kalau perlu 1 tahun ke depan, itu sesuatu yang bisa memberi teladan, berbuat baik. Kalau kita menuruti aturan-aturan yang ada, nggak usah jauh-jauh di lingkungan kita, di RT kita.
itu sebenarnya kita sedang berbuat baik. Kita sedang berbuat baik kepada pemerintah. Mungkin kerja bakti bersama di lingkungan kita. Bisa kita kerjakan. Nggak usah terlalu tinggi. Itu yang bisa kita kerjakan, mari kita kerjakan. Berbuat baik. Tapi kalau berbuat jahat, sekali lagi, hukuman akan menimpa kita. Karena banyak orang-orang percaya melakukan kejahatan yang merugikan negara kita. Mereka bernama Andreas, mereka bernama Yohanes, dan tidak sedikit mereka yang ada dalam penjara, menerima hukuman, menerima murka Allah melalui pemerintah Indonesia. Tapi kalau kita melakukan perbuatan baik, jangan takut. Kita akan mendapat pengayoman, kita akan mendapat perlindungan. Tapi saat kita melakukan kejahatan, hukuman sedang mengintip kita. Kita akan mendapat murka Allah, hukuman yang daripada Allah. Karena pemerintah tegas. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Yang salah dinyatakan salah, yang benar dinyatakan benar. Mari kita berbuat baik. Ini yang bisa kita lakukan. Berkarya bagi bangsa ini. Karya nyata kita bagi bangsa juga dapat diwujudkan dengan menunjukkan perbuatan baik. Ada beragam perbuatan baik yang bisa dilakukan gerejanya di tengah-tengah bangsa ini untuk menjadi teladan bagi banyak orang. Ada beragam perbuatan baik yang bisa dilakukan gereja. Di tengah-tengah kondisi pandemi yang seperti ini. Apa yang bisa kita kerjakan? Jika kita berbuat baik, tidak ada alasan untuk hidup di tengah-tengah bangsa ini dengan ketakutan. Kalau kita melakukan perbuatan-perbuatan baik, yakinlah kita akan menikmati damai, kita akan menikmati sejahtera, sukacita yang daripada Tuhan. Luar biasa. Dan yang ketiga saya dapatkan, berkarya bagi bangsa. Apa wujud karya bagi bangsa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, menghormati pemerintah. Yang kedua, berbuat baik, bukan jahat. Yang ketiga, wujud karya bagi bangsa yang bisa kita lakukan adalah membayar pajak. Ayat yang ke-6, itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak, karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang-orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang-orang yang berhak. Rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Yang bisa kita lakukan bagi bangsa Indonesia, yang ketiga adalah membayar pajak. Ini sesuatu harga mati. Jangan sampai terlambat membayar pajak, apalagi pajak kendaraan. Anda sebenarnya lebih awal membayar pajak daripada terlambat, karena terlambat sehari itu ada hitungannya. Tapi saat Anda membayar sebelumnya, itu pun juga tidak dapat diskon. Tapi terlambat sehari, itu dendanya ada. Membayar pajak tidak boleh tidak. Supaya apa? Kita bisa lancar naik sepeda motor, menyetir mobil, kalau pajaknya sudah kita bayar.
Tapi bagaimana kalau pajaknya terlambat? Kita pasti akan merasa takut. Jangan-jangan nanti akan ketemu polisi, jangan-jangan pajak dioperasi dan pajaknya belum dibayar. Sesuatu yang akan menghantui kita, sesuatu yang membuat kita tidak merasa aman, tidak merasa nyaman sedang berpergian. Tapi saat kita membayar pajak dengan tertib, dengan baik, kita sedang melakukan firman di sini. Karena firman Tuhan sangat jelas. Itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak. Karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Karena dengan membayar pajak ini adalah pemasukan atas bangsa kita. Ini adalah pemasukan untuk bangsa kita, supaya bangsa kita bisa membangun. Dan kalau kita melihat bangunan-bangunan jalan tol bisa dibangun tidak hanya di Jawa, tapi Trans Sumatera, Irian, dan tempat-tempat yang lain. Dan kita melihat di situ, dari mana? Pajak yang kita kumpulkan. Kalau kita sedang membayar pajak, berarti kita sedang mendukung pemerintah. Saat kita membayar pajak, berarti kita empati, itu yang bisa kita lakukan. Itu kendaraan, masih pajak bumi dan bangunan, kita harus bayar. Karena dengan pemasukan dari pajak ini, pemerintah, jalannya roda pemerintahan terus berjalan. Termasuk bos, bagi sekolah-sekolah, mendapatkan bos, itu dari mana? Dari pajak. Dan semakin orang-orang percaya bisa menjadi teladan dalam membayar pajak, saya yakin kemajuan Indonesia terus akan tercapai. Ini yang bisa kita lakukan di tengah-tengah kondisi Indonesia yang sedang menghadapi pandemi yang berkepanjangan ini. Dan ini yang bisa kita lakukan, membayar pajak, karena itu memang haknya pemerintah. Kita memakai fasilitas yang ada, kita juga harus berani membayar pajak, karena itu adalah suatu keharusan, supaya paroda pemerintahan terus berjalan dengan baik. Karya nyata lain yang diperintahkan firman Allah dalam bagian ini adalah untuk taat, membayar pajak kepada pemerintah. Membayar pajak adalah bentuk dari ketaatan terhadap pemerintah dan wujud karya bagi bangsa. Ini yang bisa kita lakukan di hari pertama, tanggal 1 bulan Agustus 2021 ini. Mari kita berkarya bagi bangsa. Tidak harus berprestasi yang tinggi, kalau bisa puji Tuhan. Tapi apa yang bisa kita kerjakan untuk bangsa ini? Mari kita lakukan di tengah-tengah masyarakat. Memajukan masyarakat kita, memajukan lingkungan kita. Itu sebagai wujud andil bagian kita untuk berkarya bagi bangsa. Sehingga Indonesia ini menjadi Indonesia diberkati. Salatiga menjadi Salatiga yang diberkati. Dan mari terus kita patuhi aturan-aturan yang ada di pemerintahan ini. Saat kita menuruti peraturan-peraturan, kita sedang ada di dalam jalannya pemerintah. Kita akan mendapat perlindungan, pengayoman daripada Allah sendiri melalui pemerintah yang ada. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Shalom jemaat, berikut adalah sekilas info GBI Maranatha. Kami, keluarga besar GBI Maranatha, mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik Angelia Tania Margareta pada tanggal 29 Juli. Untuk info kegiatan gereja akan diumumkan melalui grup GBI Maranatha. Demikian sekelas info dari kami. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur pagi hari ini kami belajar firman-Mu
untuk kami berkarya bagi bangsa ini. Kami harus menghormati pemerintah, kami harus berbuat baik, bukan jahat. Kami harus wajib membayar pajak, karena itulah yang Kau kehendaki atas kami, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kau mengajari kami pagi hari ini, untuk di awal bulan, di tanggal 1 Agustus 2021 ini, biarlah kami, keluarga besar GBI Maranatha, berkarya bagi bangsa, berdampak bagi bangsa, menjadi alat kemuliaan Tuhan atas bangsa Indonesia ini. Mari Bapak, Engkau akan terus memberkati seluruh jemaat-Mu dimanapun berada. Kami terus berdoa menyerahkan mereka semua dalam tangan kasih Tuhan, dalam pemeliharaan tangan Tuhan. Biarlah mereka terus menjadi keluarga-keluarga yang diberkati Tuhan. Segala pekerjaannya terus diberkati, dibuat Tuhan berhasil. Kami menyerahkan mereka yang kuliah, yang sekolah, Tuhan terus memberkati. Dan kami yakin percaya pertolongan-Mu sempurna adanya. Menyerahkan juga anak-anak-Mu yang dalam minggu ini berulang tahun, Tuhan memberkati, biarlah dengan bertambahnya usia, semakin hari semakin dikasih Allah dan berkat Allah tercurah atas mereka semua. Kami menyerahkan juga untuk anak-anak-Mu yang terus merindukan pertolongan Tuhan, mereka-mereka yang sedang mengalami kelemahan tubuh, yang saat ini menunggu, menantikan penyempurnaan kesehatannya, baik untuk Pak Prawoto, baik untuk Ibu Tukinah, baik untuk Ibu In, baik untuk Ibu Yuli, baik untuk Ibu Yosep, Ibu Yohana. Kami serahkan juga untuk Ibu In, dalam tangan kasih-Mu biarlah campur tangan Tuhan, kemurahan Tuhan terus ada atas mereka semua. Juga untuk Bapak Suparno, mari Bapak, mereka adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan dan saat ini merindukan uluran tangan Tuhan. Biarlah berkat-Mu tercurah mengalir atas mereka semua. Mereka memiliki tubuh yang sehat. Dengan tubuh yang sehat, Tuhan dimuliakan di dalamnya. Menyerahkan juga untuk pemerintahan negara bangsa kami, menyerahkan kota Salatiga yang terus diberhadapan dengan pandemi ini. Biar Tuhan akan terus berkarya, memberikan kesembuhan mereka-mereka yang sedang terpapar. Mari Bapak, biarlah kami mengandalkan Tuhan, kami berharap hanya kepada Tuhan, karena pertolongan datang yang daripada-Mu saja. Menyerahkan seluruh jemaat-Mu, biarlah hari ini menjadi hari yang diberkati Tuhan. Bulan Agustus kami boleh menyambut kemerdekaan di tanggal 17 ke depan. Biarlah kami yakin percaya pertolongan-Mu sempurna atas bangsa kami, atas kota Salatiga, atas keluarga besar, jemaat-Mu GBI Maranatha dimanapun mereka berada. Kami sungguh bersyukur, inilah doa ucapan syukur kami, inilah doa permohonan kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Pada akhirnya, Bapa di surga, mohon kedatangan-Mu atas seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada. Biarlah kasih setia Tuhan, penyertaan, anugerah-Mu mengalir, hadir di tengah-tengah kehidupan mereka, dalam pekerjaan, kehidupan rumah tangga. Biarlah terus Tuhan berkati mereka semua, penyertaan Roh-Mu yang kudus menyertai mereka, sehingga damai sejahtera Tuhan turun atas mereka semua, sehingga mereka menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin.